Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Findri Rika Yunika dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Matematika semester 6. Dalam video ini, saya akan membahas tentang salah satu LMS, yaitu Google Classroom. Google Classroom adalah platform gratis berbasis web yang dibuat untuk memudahkan kegiatan pembelajaran pendidik dan murid. Karena berbasis web, platform ini secara otomatis sudah terintegrasi dengan layanan Google untuk pendidikan lainnya seperti Gmail, Google Docs, dan Google Calendar. Para murid bisa menerima dan mengatur tugas langsung di kelas, begitu juga para guru. Layanan ini dapat sangat mengurangi penggunaan kertas dan memudahkan proses pembelajaran, apalagi jika dilakukan jarak jauh. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari Google Classroom. Yang pertama, kita akan membahas kelebihan dari Google Classroom, yaitu terdapat interface simple dan mudah untuk digunakan. Jadi interface alias tampilan antarmukanya yang simple, sehingga jika kita baru pertama kali menggunakan Google Classroom, kita tidak akan kesulitan dalam mengaksesnya. Kemudian ada mudah dalam hal pengelolaan tugas. Karena tugas adalah hal yang umumnya kita temukan dalam kegiatan belajar mengajar, terkadang banyaknya jumlah tugas yang diberikan guru membuat kita kesulitan untuk memprioritaskannya, alias memilih mana yang terlebih dahulu harus dikerjakan. Kini, karena adanya Google Classroom, semuanya persoalan ini terjawab. Ya, beragam fitur yang disajikan aplikasi belajar online ini berguna untuk kita masih berstatus sebagai pelajar. Di Google Classroom akan menemukan sebuah fitur yang memungkinkan kita untuk melihat daftar tugas apa saja yang diberikan guru dalam satu halaman, sehingga kita tidak akan melewatkan tugas tersebut. Aksesnya pun sangat mudah. Tidak hanya tugas, materi yang diberikan guru juga akan langsung tertampil di halaman tersebut. Formatnya pun bermacam-macam, mulai dari video, dokumen, tulisan, foto, gambar, dan masih banyak lagi. Kemudian keunggulannya ada file yang diterima otomatis akan masuk ke Google Drive. Google Drive sendiri merupakan aplikasi cloud besutan Google yang terintegrasi dengan banyak sekali aplikasi. Dengan adanya Google Drive yang terkoneksi dengan Google Classroom, kita tidak perlu cemas dalam mencari file yang diberikan di Google Classroom. Sangat mudah, bukan? Kemudian Google Classroom ini juga bebas dari iklan. Google Classroom sebagai aplikasi belajar online ini hadir tanpa adanya iklan di dalamnya. Tentu absennya iklan membuat kegiatan belajar mengajar di Google Classroom minim dari gangguan. Di balik kelebihan yang banyak itu juga terdapat kekurangan. Yang pertama ada tampilan yang kurang menarik untuk siswa. Kemudahan yang diberikan dari sisi interface membuat tampilan antarmuka dari Google Classroom ini terkesan kaku dan monoton sehingga dirasa kurang menarik untuk siswa. Estetika adalah hal yang paling berguna untuk menarik minat pengguna untuk mencoba Google Classroom ini. Sayangnya, jika Anda suka dengan interface yang menarik, mungkin Anda akan kecewa dengan Google Classroom ini. Kemudian kelemahannya juga terdapat pada file yang gagal terkirim saat Google Drive penuh. Saat ruang penyimpanan Google Drive penuh, masalah pun muncul. Banyak pengguna Google Classroom yang melaporkan jika mereka gagal mengirimkan file kepada guru saat ruang penyimpanan Google Drive mereka penuh. Masalah ini adalah salah satu kekurangan dari Google Classroom yang diharapkan dapat diatasi dalam waktu dekat. Kemudian kekurangannya lagi adanya peluang kecurangan siswa. Nah,
Jadi yang dimaksudkan adanya peluang kecurangan siswa itu jika guru memberikan deadline kapan tugas akan dikumpulkan, siswa yang terlambat mengumpulkan lewat dari tanggal deadline yang diberikan, siswa bisa mengatur mundur waktu di HP mereka seperti Samsung, lalu mengirimkan file tersebut ke guru. File yang dikirim akan mengikuti waktu yang sudah diubah oleh siswa. Dari sinilah mengapa kami katakan kalau Google Classroom memberikan peluang besar bagi para siswa untuk melakukan kecurangan. Selanjutnya akan disebutkan menu-menu pada Google Classroom. Yang pertama, di sini terdapat menu kelas yang fungsinya untuk melihat keseluruhan kelas yang dibuat atau yang kita gabung dalam kelas tersebut. Kemudian ada kalender yang mana tujuannya untuk melihat jadwal dan waktu tenggat yang ditentukan. Kemudian ada menu untuk diperiksa, yaitu untuk melihat dan menilai tugas yang sudah diselesaikan oleh peserta. Kemudian ada menu kelas yang diarsipkan. Ketika kita mengarsipkan kelas di kelas tersebut pindah di sini. Kemudian terdapat tanda tambah, yaitu untuk membuat kelas atau bergabung dengan kelas yang sudah ada. Selanjutnya terdapat menu untuk mengajak peserta bergabung ke kelas yang telah kita buat. Di situ nantinya akan ditampilkan kode kelas kita. Kemudian ada forum, yang mana tujuannya untuk memberikan pengumuman, diskusi, dan lain-lainnya. Kemudian ada tugas kelas yang untuk mengunggah materi kelas, tugas, kuis, dan lain-lainnya. Kemudian juga ada anggota yang mana untuk melihat peserta yang sudah bergabung dalam kelas. Dan yang terakhir ada menu nilai untuk melihat nilai yang sudah terinput. Selanjutnya adalah cara membuat kelas. Sebelum membuat kelas, tentunya kita akan membuat akunnya terlebih dahulu. Di sini kita harus mencari Google Classroom pada Google. Diklik saja. Kemudian kita akan membuat akun dengan menggunakan email yang sudah kita buat. Langsung kita pilih email yang akan kita gunakan. Di sini langsung klik saja lanjutkan. Kemudian ambil tanda tambah dan pilih buat kelas. Sini langsung kita checklist. Kemudian tinggal diisi saja nama kelasnya, bagannya, mata pelajaran, dan ruang. Setelah sudah, kita langsung klik pada pilihan buat. Setelah itu kita tunggu beberapa saat. Nah, ini kelasnya sudah terbuat. Di sini ada kodenya untuk kita bagikan ke peserta yang lainnya supaya bergabung pada kelas kita. Kemudian beralih ke cara unggah materi dan latihan soal. Di sini kita masuk ke kelas yang sudah kita buat tadi, kemudian klik pada tugas kelas. Sebelumnya kita membuat topik. Di sini saya contohkan topik pertemuan 1. Kemudian klik buat, klik materi. Di sini kita hanya mengisi saja judul dari materi tersebut. Kemudian kita bisa mengunggah file yang kita inginkan.
Di sini bisa kita tambahkan file, bisa berupa Word, PDF, bisa juga kita menulis melalui Google Docs. Oke, topiknya kita ubah ke topik pertemuan 1 yang kita buat tadi. Setelah itu kita unggah dan langsung terupload dan diterima oleh siswa. Kemudian kita coba untuk mengupload tugas latihan. Di sini topik kita ubah. Di situ bisa dirubah tanggal batas pengumpulannya. Sini kita kasih lagi judulnya dan pesannya. Kemudian bisa diunggah filenya seperti tadi, bisa berupa PDF, juga bisa berupa Word. Setelah sudah, kita klik tugaskan dan tugasnya akan terupload juga dan akan terkirim ke seluruh siswa. Kemudian beralih ke evaluasi penilaian siswa. Kita bisa langsung masuk ke tugas kelas. Nanti akan ada pemberitahuan bahwa ada siswa yang telah mengumpulkan tugas. Setelah itu tinggal kita klik nama siswa itu. Kita buka file yang ia kirimkan. Ditunggu sebentar. Nanti akan keluar filenya. Nah, seperti ini. Jadi, ibaratkan saja kita sedang memeriksa tugas siswa. Setelah semuanya diperiksa, bisa kita beri nilai pada kolom nilai. Dan Google Classroom ini juga bisa menambahkan komentar pribadi antara guru dan siswa. Klik posting. Dengan begitu nilai sudah terinput dan bisa dilihat oleh siswa. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jika ada yang ditanyakan bisa langsung komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.